Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anak, untuk siang hari ini Pak Mar kembali lagi bertemu dengan anak-anak dalam rangka kegiatan pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan siang hari ini Pak Mar akan menyampaikan materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentu istilah-istilah ini, kata-kata ini cukup familiar di hadapan anak-anak karena memang sejak SD dulu mungkin sudah diajarkan oleh guru-guru ketika waktu itu di SD bagaimana menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini Pak Mar sesuai dengan kurikulum yang ada akan melanjutkan, akan mereview kembali pembelajaran tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Seperti apa? Mari kita ikuti. Sebelumnya seperti biasa anak-anak, untuk mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amal Suli salah satu memimpin doa, Mas Suli. Ya, maju ke depan memimpin doa seperti biasa, ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Setelah kita tadi berdoa, harapan dari kita berdoa adalah agar kegiatan siang hari ini atau pembelajaran pada siang hari ini Allah memberikan aman, selamat, lancar, sukses, dan barokah. Baiklah, anak-anak, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Apakah baik? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Kalau saya melihat wajah-wajah dari anak-anak ini semua kelihatan ceria semua, ya, tidak ada yang sakit. Insya Allah kegiatan siang hari ini diikuti dengan keceriaan dan tentunya semua sehat dan insya Allah kegiatan pada siang hari ini membawa kebarokahan. Sebelumnya ini saya absen dulu ya. Adakah yang tidak masuk siang hari ini? Siapa, Mas? Ada yang izin pulang? Oh, Nobel. Ya, izin pulang. Terus, yang sakit ada apa enggak? Yang sakit satu ya, Ilham. Ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak cek dulu kebersihan di bawah. Kalau ada sampah-sampah, nanti diambil dulu, kemudian nanti dikantongi dulu kalau belum ketemu tempat sampah seperti biasa. Kegiatan pembelajaran, kalau tempatnya bersih, insya Allah kita juga akan nyaman berada di kelas. Karena apa? Kelasnya bersih. Baiklah, saya ingin melihat anak-anak ini fokus apa tidak. Kita akan ice breaking dulu. Ya. Masih ingat dengan tepuk kupu-kupu? Masih ingat ya? Tepuk kupu-kupu, telur ulat, ulat sutra, kepompong, kupu-kupu, kupu-kupu. Nanti pas bilang kupu-kupu, nanti jangan lupa dengan gerakan kupu-kupu, kupu-kupu, gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk kupu-kupu, telur ulat, ulat sutra,
kepompong, kuku-kuku, kuku-kuku. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi, nggih. Kita akan masuk ke materi. Materi kita pada siang hari ini dengan judul atau dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Seperti apa? Saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan materi kita. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita petik dari kegiatan kita nanti. Ya, yang pertama, setelah mempelajari bab menggambar flora, fauna, dan alam benda, siswa diharapkan mampu satu, menjelaskan konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar mestinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Jadi unsurnya itu apa? Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan prinsip menggambar flora, fauna. Prinsip menggambar itu apa saja? Ya. Kemudian yang keenam ya, menjelaskan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Prosedur itu sama dengan tahapan-tahapan. Jadi kalau kita mau menggambar flora dan fauna itu, flora, fauna, dan alam benda itu pasti kita dihadapkan dengan urutan, tahapan. Itu namanya prosedur. Baiklah anak-anak, di hadapan anak-anak setiap kelompok itu sudah ada materi ya, sudah ada materi, silahkan disimak. Itu semua catatan lengkap ada di situ. Pak Mar carikan dari berbagai sumber. Kemudian ada juga nanti LKPD, ya. LKPD nanti dikerjakan setelah kita mengikuti pembelajaran. Kemudian nanti di sesi menjelang akhir sesi, nanti anak-anak per kelompok saya minta untuk dapat mempresentasikan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya. Nanti paling tidak ketua kelompoknya nanti untuk bisa mempresentasikan apa itu materi kita pada siang hari ini. Ya. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar dari materi yang nanti akan kita pelajari adalah yang pertama, siswa diharapkan memahami konsep dan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian siswa juga diharapkan memahami unsur, prinsip, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menjelaskan konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda, kemudian prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini harapannya capaian kompetensi ini nanti dapat difahami oleh anak-anak. Saya ingin bertanya ke salah satu dari anak-anak, apa sih sebetulnya pengertian dari menggambar alam benda, termasuk flora, termasuk fauna. Pengertiannya apa kira-kira? Saya ingin bertanya ke Mas Onesta. Itu ada menggambar alam benda. Apa itu, Mas? Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan, sedangkan fauna adalah istilah lain dari hewan. Benda alam merupakan istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Terus?
Untuk alam benda. Alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Ya. Baiklah, tadi dijawab oleh Mas Onesta bahwa menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Satu pertanyaan sudah Pak Mar sampaikan dan dijawab dengan baik. Untuk itu kita langsung masuk ke materi, nggih. Sebelum kita masuk ke apa itu definisi menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita harus mengerti dulu pengertian daripada menggambar. Ya, secara umum menggambar ini adalah kegiatan manusia yang jadi berarti ada kolaborasi. Ya, ketika kita sedang menggambar, maka ada kolaborasi antara apa? Antara mata. Mata kita kemudian diikuti dengan apa? Gerakan tangan. Sehingga dua hal ini untuk seorang pelukis, untuk seorang yang sedang menggambar sesuatu, maka dua hal ini sangat penting. Perannya sangat penting, yaitu mata dan tangan. Jadi mata ini untuk melihat, kemudian tangan ini untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita, sehingga menjadi sebuah bentuk gambar tertentu. Flora itu apa? Ya, apa Mas? Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan. Ya. Fauna adalah istilah lain dari hewan. Ya. Terus benda alam? Benda alam merupakan istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Fauna istilah lain dari hewan. Hewan ini kalau kita kelompokkan itu menjadi tiga. Ada hewan darat, ada hewan udara, ada hewan laut. Tiga hal ini hewan semua, masuk dalam golongan flora semua, fauna semua, ya. Sehingga nanti anak-anak tinggal milih. Kira-kira nanti ketika diminta untuk praktek menggambar fauna, kamu akan menggambar yang mana? Apa hewan udara, apa hewan darat, atau hewan laut? Sehingga kita bisa menerjemahkan pengertian daripada menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah apa ini? Perwujudan, ya. Siapa yang siap untuk? Ya, Mas, coba Mas. Oke, coba jenengan. Ya, yang alam benda. Ya, baik. Ini Mas siapa ini? Hah? Mas Hanif. Mas Hanif sudah menyampaikan pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Hanif. Oke. Unsur menggambar itu ada berapa anak-anak? Ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Mas? Jadi unsur menggambar yang pertama apa? Ayo. Titik. Ya, titik apa itu? Unsur paling sederhana dalam menggambar. Oke. Ya, yang pertama unsur menggambar yang paling sederhana adalah titik. Perwujudannya sudah tahu semua ya. Titik. Nah, sehingga ada wujudnya titik. Seberapapun titik itu unsur yang paling sederhana, ya, dalam seni rupa. Kemudian meningkat lagi, setelah titik ada
Garis. Garis apa, Mas? Mas apa jeneng iki? Mboten ketok, Pak. Kula Oh, enggak kelihatan. Oh. Mas Mas Tian. Apa Mas Tian? Garis kumpulan dari beberapa titik. Ya. Kumpulan dari beberapa titik. Jadi untuk unsur yang kedua adalah garis. Garis bisa tercipta karena apa? Kumpulan beberapa titik. Titik banyak akhirnya akan membentuk sebuah garis. Oke. Selanjutnya, setelah garis ada bidang. Oke, ada bidang. Gitu ya. Kemudian prosedur menggambar flora fauna dan alam benda yang terakhir adalah penyelesaian akhir atau biasa disebut dengan finishing, yaitu memberi sentuhan akhir pada gambar. Ya. Ini adalah prosedur-prosedur di dalam menggambar flora fauna dan alam benda. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas dari keterangan Pak Mar tadi, ini ada tayangan video, silahkan dilihat. Ini yang pertama adalah langkah atau video menggambar flora. Kemudian untuk video yang kedua, menggambar fauna. Kita ambilnya gambar yang sederhana saja. Ini apa ini? Kelinci. Ini mau menggambar apa ini kira-kira? Kelinci. Loh, tadi diawali dari apa tadi? Ya, bagian sini aja ya tadi. Nah, sudah selesai. Akhirnya terbentuklah sebuah hewan fauna ya, atau fauna. Video terakhir atau video yang ketiga, saya cek dulu, yaitu menggambar alam benda. Nih. Pengawasan anak-anak ya. Jadi biar anak-anak itu tahu bagaimana menggambar, teknik menggambar yang benar, kemudian prinsip menggambar yang benar itu ya seperti yang ada di video tadi. Coba kita mencoba menggambar sederhana dari yang contoh pertama tapi versi kita sendiri. Sekarang anak-anak di depan kalian itu kan ada kertas. Untuk anak-anak yang tidak ada kertas, silahkan bukunya dikeluarkan. Sekarang kita mencoba menggambar dari salah satu dari tiga tadi. Kita ambil yaitu yang flora. Ya, anak-anak bisa melihat ke depan dan juga bisa mempraktekannya di kertas yang ada di depan kalian. Ya, kita mencoba flora. Ya,
Seperti ini. Ini Pak Mar memberikan contoh di depan ya. Tapi ini versinya Pak Mar. Ya. Menggambar flora. Diawali dari sebuah lingkaran dulu. Tadi kita menggambar teknik pertama dengan menggunakan apa? Linier, ya. Nah, ini kita menggambar flora ya. Nah, kemudian baru kita kasih isiannya. Ya. Ini kita kasih arsir. Ini kebetulan Pak Mar memakai bot marker ya. Mungkin karakternya beda. Kalau ini diterapkan di atas kertas dengan di atas papan tulis mestinya berbeda. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan tangkai. Ya. Ini juga sama, kita kasih isen-isen. Kemudian kita kasih daun. Ini juga kita kasih daun. Ini juga kita kasih daun. Nah, ini adalah contoh sederhana membuat gambar flora, ya, motif flora sederhana. Ini masih bisa kita kembangkan lagi dengan menggunakan tadi beberapa teknik tadi. Kita bisa kembangkan, kita bisa memberikan sentuhan pointillis juga bisa untuk memberikan kesan gelap terangnya. Pointillis tadi apa? Teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik. Nah, ini contohnya seperti ini. Boleh, ya. Sehingga nanti gambar yang kita yang sudah kita torehkan di bahan-bahan tertentu, maka nanti akan kelihatan berisi. Ya. Karena apa? Ada arsir, ada pointillis, ada dusel, ya, ada akuarel, kemudian ada apa lagi tadi? Ada plakat yang di situ diterapkan pada gambar yang ada. Begitu ya anak-anak ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Tapi prinsipnya kita kembali kepada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah anak-anak paling tidak memahami, ya, memahami dulu, mulai dari tadi apa, pengertian dari menggambar flora, fauna, dan alam benda, kemudian tekniknya, kemudian unsurnya, kemudian apalagi tadi ada prinsipnya, kemudian yang terakhir tadi apa, tahapan-tahapan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Silahkan dikasih nama kelompoknya. Ya. Nanti nama anggota kelompoknya siapa saja, silahkan ditulis. Kemudian itu ada beberapa soal, silahkan dikerjakan, baik yang pilihan ganda maupun yang isai. Semua akan kembali kepada materi kita tadi, tidak akan keluar dari materi kita. Ya, oke, silahkan dikerjakan. Ya. Pak Mar kasih waktu.
Jadi sedikit kita mereview ya. Jadi menggambar adalah kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan apa tadi? Goresan tangan yang halus ya. Gerakan tangan yang halus dan terukur itu namanya menggambar. Kemudian menggambar juga cara melukiskan sesuatu pada benda permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Di sana ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada volume juga. Kemudian menggambar alam benda tadi, coba Mas yang kelompok ini tadi belum ya? Ketuanya mana? Ya Mas, coba Mas. Menggambar alam benda, apa Mas? Ayo, menggambar alam benda. Ketuanya, Mas Ketua. Apa? Yo. Perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam atas bidang dengan media dan prinsip tujuan. Oke, baiklah. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda yaitu perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Oke. Kemudian untuk teknik menggambar tadi, ada berapa tadi Mas? Mas, teknik menggambar tadi ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja? Ya. Teknik linear, Arsir, arsir, teknik arsir, teknik dusel, teknik bisa, teknik plakat, teknik plakat, teknik akuarel, teknik akuarel, teknik pointillis. dan teknik pointillis. Baik, bagus. Yeah. Kemudian selanjutnya unsur menggambar. Tadi apa saja, Mas? Unsur menggambar, unsurnya apa saja? Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang. Ya. Jadi untuk unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda di situ ada titik, kemudian ada garis, ada bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Oke. Kemudian prinsip sekarang yang paling kelompok 3. Ya. Prinsip menggambar. Mas Onesta, ayo. Perspektif, komposisi, proporsi, pencahayaan. Oke. Jadi prinsip menggambar itu ada perspektif, ada komposisi, ada proporsi, dan ada pencahayaan. Baik. Dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan apa itu pemahamannya tentang materi kita pada siang hari ini, mulai dari pengertian, kemudian ada teknik, kemudian ada prinsip, ya, kemudian ada apa lagi tadi, Mas? Ada apa lagi tadi? Unsur ya, ada unsur tadi sudah disampaikan. Kemudian yang paling akhir ini apa? Berkaitan dengan tahapan menggambar apa itu? Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya. Nah, prosedurnya mulai dari pengamatan, pembuatan sketsa, kemudian pencahayaan, pewarnaan, dan penyelesaian akhir. Untuk refleksi kita pada siang hari ini, sebelum nanti kita mengakhiri kegiatan, paling tidak anak-anak masih ingat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini, ada beberapa hal. Tadi ada 5 hal yang harus kita mengerti dari kegiatan pembelajaran kita yang berkaitan dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama tadi apa? Berkaitan dengan pengertian
menggambar. Insya Allah masih ingat semua ya pengertian menggambar ya. Kegiatan kita pada siang hari ini insya Allah cukup sekian, selesai. Nanti untuk LKPD untuk bisa dikumpulkan ya, namun diselesaikan dulu, dipastikan bahwa setiap pertanyaan baik yang pilihan ganda maupun yang isi sudah dijawab. Insya Allah demikian dari Pak Mar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, apa yang kita pelajari materi pada siang hari ini bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya nanti suatu saat di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita mencoba untuk menggoreskan tangan kita ya, untuk membuat sebuah karya-karya inovatif yang kreatif ya, yang itu muncul dari tangannya anak-anak semua. Begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.